Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Al-Basid, utusan dari SMA Negeri 1 Ogan Komering Ulu. Sebelum saya memulai kultum saya pada hari ini, izinkan diri saya untuk membawakan sebuah pantun singkat. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Sang Pencipta alam semesta, yang telah memberikan kita semua berbagai karunia. Salah satu karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah karunia iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang terbesar jika kita bandingkan dengan nikmat yang lainnya, seperti nikmat harta dan kenikmatan dunia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan serta suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Baiklah para hadirin sekalian, pada kesempatan kultum kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai seorang pemuda yang dirindukan oleh surga. Ada satu hadis yang patut direnungkan pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Naungan yang dimaksud di sini adalah naungan arsy Allah, sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis lengkapnya sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'at ayyuzilluhumullahu fi zillahi yauma la zilla illa zilluhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 7 golongan tersebut ialah: 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya dipertemukan karenanya, dan keduanya pun berpisah karenanya. 5. Seseorang yang hatinya terpaut dan bergantung kepada masjid. 6. Seseorang pemuda yang diajak berzina oleh satu orang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, namun ia berkata, "Aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Baiklah teman-teman semua, dari ketujuh golongan yang saya sebutkan sebelumnya, salah satu yang akan kita bahas adalah seorang pemuda
yang tumbuh dewasa dalam ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda pada asalnya memiliki nafsu yang begitu tinggi terhadap dunia, dan kebanyakan dari mereka lalai dari akhirat. Jika ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, selalu menghadiri atau melaksanakan sholat fajar, dan selalu beramal soleh terhadap bapa dan ibunya, pemuda seperti itulah yang akan kita harapkan untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Namun pada saat seperti ini sangat jarang kita menemukan pemuda yang seperti itu. Kebanyakan dari mereka itu lalai. Mereka lebih sering bersenang-senang dan berfoya-foya. Jika ada waktu, mereka bermain game. Mereka ngebut-ngebutan di sore hari bersama teman-temannya. Mereka bermain band dan musik, nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Waktu mereka disia-siakan untuk hal yang tidak berguna semacam itu. Rasulullah SAW bersabda, "Nikmatani ma'bunu fihima katsiran soffatu wal farah." Ada dua nikmat dari Allah Ta'ala yang sering dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jarang sekali kita melihat ada pemuda yang mau sadar dan pergi ke masjid, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja jika Rasulullah SAW memasukkan pemuda yang rajin beribadah dalam golongan mereka yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dari Imam Abu Al-Mubarakfuri berkata, Rasulullah SAW menghusyukkan penyebutan kata seorang pemuda karena usia muda adalah masa yang sangat berpotensi besar untuk didominasi oleh nafsu syahwat. Dari Imam Abu Al-Mubarakfuri berkata, Rasulullah SAW menghusyukkan penyebutan kata-kata seorang pemuda karena usia muda adalah masa yang sangat berpotensi besar untuk didominasi oleh nafsu syahwat, disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsu pada diri seorang pemuda. Oleh karena itu, untuk berkomitmen dalam ketakwaan dan ketaatan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala tentu akan lebih sulit. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya nilai ketakwaan pada diri seorang pemuda tersebut. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabba laisat lahu sabwa." Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum pada seorang pemuda yang tidak memiliki syahwat. Artinya, seorang pemuda yang tidak memperturutkan dirinya terhadap hawa nafsu dan selalu berjuang untuk mendekati kebaikan dan berusaha keras untuk menjauhi keburukan. Inilah pemuda muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pandai untuk selalu mensyukuri seluruh nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepadanya, serta mampu berjuang untuk merundukkan hawa nafsu pada saat-saat tarikan itu sedang kuat-kuatnya menjerat hati seorang manusia. Hal ini tentunya sangat sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, wajarlah jika Allah Ta'ala memberikan balasan pahala dan keutamaan yang besar baginya. Usia muda adalah masa keemasan.
Sudah sewajarnya bagi seorang pemuda yang memiliki hati yang kuat untuk mengisinya dengan berbagai kegiatan dan rutinitas ibadah. Maka dari itu, ibadah-ibadah yang agung dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Merealisasikan tauhidullah. Tauhid adalah salah satu hal yang sangat penting dalam Islam, yang mana hal ini merupakan penentu diterima atau tidaknya ibadah seorang hamba muslim. Yang kedua, sholat. Seperti yang kita tahu bahwa sholat adalah rukun kedua dalam Islam. Sholat juga merupakan ibadah yang akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Ia juga merupakan suatu tolak ukur dan juga menjauhkan hambanya dari kekufuran. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir merupakan suatu kegiatan yang dicintai oleh Allah taala. Jika kita sering berzikir, doa kita pasti akan lebih mudah terkabul. Jika kita sedang kesusahan, Allah taala pasti akan membantu. Allah Ta'ala juga sudah berjanji untuk membangunkan rumah kita di surga. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.